Umumnya, kita bangun di pagi hari dan langsung melakukan rutinitas. Dimulai dari sarapan, bersiap-siap untuk ke kantor atau ke universitas atau ke sekolah. Dilanjutkan dengan bekerja atau belajar. Makan siang, makan malam, mungkin kita isi malam kita dengan nongkrong. Sembari makan malam, berbarengan dengan teman-teman kita. Terus kita pulang, dan kita pun tidur. Bangun di pagi hari lagi dan melakukan hal yang sama. Hal yang rutin, berulang-ulang seperti itu. Sebenarnya, dari rutinitas ini, apakah ada yang salah? Rutinitas adalah prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Rutinitas ini terbentuk karena kita berada di sebuah organisasi. Misalnya kita sedang bekerja, berarti kita akan mengikuti peraturan perusahaan, jam kerjanya. Atau kita sedang belajar, maka kita akan mengikuti peraturan kampusnya, universitasnya. Seperti yang di awal tadi, kalau bekerja, maka kita bangun, kerja, pulang, mungkin main, nongkrong, terus tidur, dan diulangi lagi besoknya. Kalau pelajar, maka kita bangun ke sekolah atau ke kampus, mungkin nongkrong, dan diulang lagi nih besoknya. Sama aja seperti itu. Di sela-sela aktivitas tersebut, kita membuka media sosial. Instagram, Twitter, YouTube, hingga TikTok. Semua untuk mencari hiburan. Nah, setiap kali kita menggunakan media sosial, tentunya informasi masuk ke otak kita. Dari berita benar sampai ya berita hoax. Dari hal yang penting sampai yang tidak penting. Semua informasi tersebut masuk dan mempengaruhi pola pikir kita. Bagaimana konten medsos mempengaruhi pola pikir kita, itu bisa dicek di video saya yang sebelumnya. Semua informasi tersebut pun masuk ke pikiran kita dan akhirnya ya berantakan. Bila kita asumsikan satu informasi adalah sebagai kertas yang berisikan artikel, satu informasi nih, maka di kepala kita itu penuh dengan kertas-kertas artikel yang berantakan, informasi-informasi yang berantakan. Setiap kertas artikel tersebut berantakan di kepala kita, acak-acakan nih. Padahal mungkin saja ada informasi yang dapat kita pakai nanti, entah itu untuk menghadapi situasi di pekerjaan atau digunakan sebagai bahan pembicaraan dengan orang baru. Kan asik ya kalau kita bisa punya banyak materi dan bisa berkontribusi ke pembicaraan yang kita lakukan. Jadi pembicaranya menarik terus dan orang yang dengerin kita juga, wah, you know a lot. Di sini yang menariknya, kita itu seringnya reaktif terhadap informasi yang dimiliki. Misalnya, kita sedang berdiskusi mengenai strategi konten bulan depan. Saat sedang mikirin tren jangka pendek nih yang bisa digunakan untuk konten tersebut, kita tuh nggak ada ide nih, belum ada ide sama sekali. Sampai akhirnya kita beristirahat atau sedang nongkrong, dan tiba-tiba terpikirlah sebuah tren gara-gara konten TikTok kemarin malam. Di sini kan lucu ya. Kalau misalnya saat diskusi langsung kepikiran model kontennya, maka diskusi dan waktu kerja kita akan semakin efisien. Cepat nih langsung keluar jawabannya. Sifat reaktif ini akibat dari jarangnya kita meluangkan waktu untuk berpikir. Bener nih. Maksudnya beneran meluangkan waktu untuk berpikir, merefleksikan lagi informasi yang dimiliki. Merujuk kembali ke perumpamaan yang di awal, yang informasi itu seperti kertas-kertas artikel di dalam otak kita. Sebenarnya nih ya, kita harus duduk, meluangkan waktu untuk menyusunnya menjadi sebuah buku. Oleh karena itu, kita perlu meluangkan waktu untuk berefleksi. Waktu ini sebaiknya dilakukan di akhir hari dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Pertama, apa yang sudah dilakukan hari ini? Kedua, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Ketiga, apa yang dapat saya tingkatkan? Cukup dengan bertanya 3 hal ini saja, setiap malam, maka pelan-pelan kualitas pikiran kita akan meningkat. Ya, karena kita meluangkan waktu untuk menyusun berbagai informasi yang diterima setiap hari. Tidak lagi reaktif dalam mengelola informasi, tapi aktif mengelolanya, menyusunnya. Jadi, saat dibutuhkan lagi suatu saat nanti, dapat langsung ditarik dan digunakan. Nah, teman-teman sekalian, sudahkah kamu refleksi hari ini? Tulis di kolom komentar ya.